Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan siang hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan insyaallah kita masih membaca hadis berkaitan dengan bab masalah salat jamaah. Hadis yang akan kita baca adalah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma tentang peristiwa yang pernah dialami oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala shalla Mu'adzun bi ashabihi al-isya'a فطول عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تكون يا معاذ فتانا إذا أممت الناس فاقرأ بي والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك الذي خلق والليل إذا سجى متفق عليه واللفظ li muslimin. Suatu ketika Mu'adz bin Jabal mengimami para jamaah di musolanya untuk salat isya. Fatawwala alaihim, lalu Mu'adz membaca dengan bacaan yang sangat panjang. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Mu'adz sampai makmumnya itu protes. Aturidu an takuna fattanan ya Mu'adz? Apakah kau ingin menyebarkan fitnah, ingin bikin kisruh wahai Mu'adz? Idza amamta, kalau kamu jadi imam, faqra, maka bacalah wasyamsi waduhaha, sabbihisma rabbikal a'la, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, atau wal laili idza yaghsha. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Sedikit pelajaran berkaitan dengan bagaimana cara Nabi SAW menamakan surat. Rasulullah SAW memberi nama surat itu dengan ayat pertama. Seringkali beliau menyebutkan baca wal laili idza yaghsha, baca iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat apa? Surat wasyamsi waduhaha. Maka kalau ada orang misalnya ditanya, Anda hafal surat apa? Oh, saya hafal surat Kulhu. Kok nyebutnya surat Kulhu toh Mas? Harusnya nyebutnya surat Al-Ikhlas. Apa salahnya dia ngasih nama surat Kulhu? Karena Nabi Muhammad SAW sendiri memberi nama dengan ayat pertama. Dan bahkan beliau pernah mengatakan Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallahu ahad itu senilai dengan sepertiga Al-Qur'an. Beliau tidak menyebut surat Al-Ikhlas senilai sepertiga Quran, tapi yang beliau sampaikan Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Sehingga tidak salah ketika ada orang mengatakan surat idza jaa, surat tabbat yada, surat Qul huwallahu ahad, surat Qul ya ayyuhal kafirun, atau surat apa lagi? Misalnya surat Qul a'udzu birabbin nas dan seterusnya. Karena terkadang dan bahkan seringnya Nabi SAW memberi nama surat dengan menyebut bagian awal ayat pertama dari surat itu. Sehingga kalau ketemu orang seperti ini tidak perlu dikomentari, belum pernah ngaji ya Mas, kamu masih katrok ya. Tidak perlu dikomentari demikian ya. Karena penamaan surat dengan menyebut ayat pertama ini termasuk di antara penamaan yang benar. Tayyib, selanjutnya berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada Mu'adz. Ceritanya begini. Mu'adz bin Jabal salat Isya bersama Nabi SAW di Masjid Nabawi. Beliau menjadi makmum. Selesai beliau salat di Masjid Nabawi, kemudian Mu'adz pulang ke padukuhannya. Sahabat itu tidak tinggal di satu tempat. Mereka terpencar di beberapa padukuhan, meskipun tidak jauh dari pusat kota Nabi SAW.
Mu'adz berasal dari suku Khazraj. Dan selesai beliau salat di Masjid Nabawi, beliau pulang ke dusunnya, ke RW-nya, lalu ngimami di musola itu bersama masyarakat. Ini menunjukkan bahwasanya ada beberapa masjid yang dulu dipakai salat jamaah selain Masjid Nabawi. Oleh karena itu, Masjid Nabawi jika selain hari Jumat, shaf belakang kosong. Sementara yang terisi bagian depan, entah berapa shaf kita tidak tahu. Yang jelas dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu, pada waktu beliau datang sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang rukuk, Abu Bakrah masuk masjid, kemudian beliau rukuk, lalu berjalan sambil rukuk mendekat ke shaf hingga beliau merapat ke shaf yang ada isi orangnya. Sehingga hadis Abu Bakrah ini menunjukkan bahwasanya shaf Masjid Nabawi selain salat 5 waktu itu bagian belakang kosong, bagian depan ada isinya. Apakah berarti ketika itu masyarakat malas untuk salat jamaah? Jawabannya, mereka terpencar di banyak masjid di wilayah masing-masing. Baru ketika Jumatan mereka berkumpul di Masjid Nabawi untuk mendengarkan khutbah Nabi SAW. Dan nampaknya sunnah itu juga terjadi di Masjid Ulil Albab ya. Sehingga sholat duhur sekian shaf bagian belakang kosong, nanti sholat maghrib isya lebih sepi lagi, sholat subuh paling sepi, cuman tinggal beberapa orang. Sunnah nggak kayak gitu? Atau karena saking banyaknya nggak sholat? Kondisinya karena banyak yang tidak sholat di masjid, karena ternyata di masjid yang lain juga kosong. Baik. Namun di zaman Nabi SAW, kaum muslimin ketika sholat 5 waktu selain Jumatan, mereka tersebar di banyak masjid. Dan Mu'adz menjadi imam di masjid kampung halamannya. Ketika Nabi SAW sholat di Masjid Nabawi, para a'immah, para imam-imam di masjid-masjid kampung itu mereka ikut sholat bersama Rasulullah SAW. Begitu mereka selesai sholat di Masjid Nabawi, mereka pulang. Nah, sesampainya di masjid kampung, Mu'adz jadi imam. Lalu beliau membaca surat Al-Baqarah. Hingga suatu ketika di tengah beliau sholat, tiba-tiba ada seorang pemuda yang mufaraqah, memisahkan diri dari jamaah. Terus beliau sholat sendiri, kemudian salam, kemudian pergi. Maka kejadian ini diberitahukan oleh sebagian jamaah di musola itu kepada Mu'adz. Ada orang seperti ini. Mu'adz spontan memberikan komentar, huwa munafik, itu orang munafik. Salat belum selesai kok malah meninggalkan jamaah, munafik. Akan aku laporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka berdua datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW bertanya, apa yang terjadi? Ya Rasulullah, kana Mu'adz yutawwilu alaina. Mu'adz membaca surat terlalu panjang. Beliau membaca surat Al-Baqarah. Lalu Nabi SAW bertanya kepada pemuda ini, lalu apa yang kau baca? Ya ibna ammi, wahai putra dari, ya ibna akhi, wahai putra dari saudaraku. Kemudian orang ini menjawab, pemuda ini mengatakan, ya Rasulullah, saya membaca Al-Fatihah, lalu saya membaca ini, saya berdoa, saya memuji Allah, dan seterusnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hadza ma dandantuhu, seperti itu pula yang aku baca, dan seperti itu pula yang dibaca oleh Mu'adz. Artinya salat dengan hanya sebatas membaca Al-Fatihah, kemudian surat pendek, itu sah. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Mu'adz, aturiduna an takuna ya Mu'adz fattanan. Wahai Mu'adz, apakah kau mau bikin kisruh di masyarakat? Fattan di sini adalah pemicu fitnah. Dan pemicu fitnah artinya bikin rame, bikin kisruh di masyarakat. Karena sholatnya terlalu panjang, sehingga nanti bikin mencemaskan masyarakat. Kemudian banyak orang jadi terganggu disebabkan karena sholat yang terlalu panjang. Sementara itu terjadi pada sholat wajib.
Itu pun Mu'adz baru mulai sholat setelah beliau pulang dari Masjid Nabawi, sehingga mungkin sudah terlalu larut malam, tapi bacaannya terlalu panjang. Kemudian Nabi SAW menyarankan, Fa'idha amamtan nas, kalau kamu ngimami masyarakat, maka bacalah wasyamsi wa duhaha, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, atau sabbihisma rabbikal a'la, atau wal laili idza yaghsha. Sehingga jangan baca surat yang terlalu panjang. Demikianlah surat ideal yang dibaca ketika salat Isya. Demikian surat yang ideal ketika dibaca salat Isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyarankan baca surat Asy-Syamsi, surat Sabbihis, surat Iqra, surat Al-Alaq, atau surat Al-Lail wal laili idza yaghsha, dan surat yang semisal. Intinya berkaitan dengan masalah surat apa yang disunnahkan untuk dibaca. Para ulama memberikan Al-Quran dengan pemetaan sebagai berikut. Dalam Al-Quran ada yang disebut dengan surat mufassal. Surat mufassal terdiri dari 3 surat. Tiwal mufassal, wasat mufassal, kisar mufassal. Tiwal, wasat, kisar. Tiwal artinya panjang, wasat artinya pertengahan, kisar artinya pendek. Ada berapa? 3. Mufassal panjang, tiwal mufassal, mufassal pertengahan, wasat mufassal, mufassal pendek, kisar mufassal. Untuk tiwal mufassal dimulai dari Qaf, surat Qaf sampai surat Al-Mursalat, juz 29 yang terakhir. Dan ini dianjurkan untuk dibaca ketika salat subuh. Rasulullah SAW terbiasa ketika salat subuh membaca tiwal mufassal. Yang kedua, wasat mufassal. Wasat mufassal dari amma yatasaalun sampai ad-duha. Dan ini dianjurkan untuk dibaca ketika salat Isya, zuhur dan asar. Lalu kisar mufassal itu antara al-insyirah, alam nashrah laka sadrak sampai an-nas. Ini umumnya dibaca ketika salat maghrib. Dari pemetaan ini, maka ketika orang sesuai, insyaallah sesuai sunnah, faqad asabat sunnah. Demikianlah pembagian al-mufassal yang ada dalam Al-Quran. Tayyib. Dari sini kita bisa lihat bahwasanya salat Isya itu sebenarnya kurang lebih sama panjangnya dengan duhur dan asar. Cuman kebiasaan di masyarakat kita, salat duhur dan asar itu pendek, sehingga itu jadi budaya. Akhirnya sunnah memanjangkan 2 rakaat pertama salat duhur, 2 rakaat pertama salat asar jadi hilang. Padahal dulu sebagian di antara sahabat ketika mereka salat asar, Nabi SAW ngimami salat asar. Lalu ada sahabat yang ikut, kemudian dia ingin buang hajat. Dia keluar dari masjid, buang hajat, lalu kemudian dia istinja, wudu, balik, rakaat pertama belum selesai. Kira-kira berapa menit itu? Rata-rata buang hajat kita berapa menit? Misalnya buang air kecil ya, iqamah dia ikut, kemudian dia pengen buang air kecil, dia ke toiletnya nggak jauh, nggak sampai keluar masjid, sudah buang air kecil nggak pakai antri, lalu istinja, wudu, balik, sudah salam. Itu kalau di Masjid Ulil ya, atau di masjid sekitar kita. Di zaman Nabi SAW ini orang buang hajat keluar masjid, kemudian balik lagi, itu belum selesai rakaat yang pertama. Berarti yang dibaca cukup panjang. Maka sunnah seperti ini barangkali
sudah mulai hilang, sehingga banyak orang ketika sholat duhur dan asar itu yang dibaca surat yang pendek-pendek. Tayyib. Kemudian berdasarkan hadis ini kita bisa mendapatkan pelajaran berkaitan dengan keberadaan masjid-masjid di sekitar Masjid Nabawi. Ada beberapa masjid, ada yang mengatakan sekitar 8 masjid yang berada di sekitar Masjid Nabawi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang lebih banyak lagi. Kalau dulu kurang lebih ada 7 atau 8 masjid. Sekarang ada banyak sekali, dan ada beberapa masjid yang sebenarnya itu tidak difungsikan. Kalaupun difungsikan sangat disayangkan karena terlalu dekat dengan Masjid Nabawi. Tidak difungsikan dalam arti tidak selayaknya orang sholat di situ. Ada masjid namanya Masjid Gomama. Masjid Gomama itu aslinya adalah tempat sholat id Rasulullah SAW, dan letaknya di sebelah barat daya dari Masjid Nabawi. Mungkin jaraknya kurang lebih 300 atau 400 meter dari Masjid Nabawi saat ini. Dan Masjid Gomama ini dipakai untuk sholat, namun sangat dekat dengan Masjid Nabawi. Orang yang sholat di situ tidak mendapatkan keutamaan sebagaimana mereka yang sholat di Masjid Nabawi. Hanya saja bagi mereka yang telat datang ke Masjid Nabawi, sholatnya di Masjid Gomama. Karena Masjid Gomama itu di depan kiblat. Jadi kalau kiblat ini masjid kita, Masjid Gomama di sebelah kanan, depan. Jaraknya kurang lebih 300 meter. Kemudian ada Masjid Ali, Masjid Abu Bakar yang sekarang juga ada bangunannya. Dan itu sebenarnya adalah tempat sholat id yang dulu dilaksanakan oleh Ali dan Abu Bakar. Gak ada nilai keutamaan khusus sehingga tidak perlu ngalap berkah di situ, ngusap-ngusap, apalagi nyari kerikilnya terus dibawa pulang. Karena gak memberikan efek sama sekali. Itu dulu adalah tempat di mana Rasulullah SAW menyelenggarakan sholat id. Sehingga beliau ketika sholat id di situ bentuknya dulu padang pasir, lapangan ya, tanah kosong. Demikian pula masjidnya Ali dan Abu Bakar yang berada di belakang Masjid Gomama, di sebelah utaranya Masjid Gomama. Baik. Dan Rasulullah SAW punya beberapa imam di masing-masing masjid tadi. Maka ada Masjid Qiblatain yang itu dihuni oleh Bani Harithah. Kemudian ada Masjid Quba dan ada masjid-masjid yang lain di sekitar Masjid Nabawi ketika itu. Selanjutnya kita akan berbicara tentang pelajaran fikih yang bisa diambil dari hadis. Berdasarkan hadis ini ada pelajaran fikih berkaitan dengan apa hukum mengulang salat. Mu'ad salat isya berapa kali? 2 kali. Dan kita nggak tahu apakah itu dilakukan isya saja ataukah salat yang lain, tapi dengan satu salat ini sudah cukup. Sehingga ini dalil bahasanya mengulang salat hukumnya boleh. Mu'ad salat jadi makmum di Masjid Nabawi, kemudian pulang jadi imam di kampungnya. Maka bapak-bapak bisa lakukan itu. Misalnya istrinya nunggu di rumah, bapak ini salat di masjid berjamaah bersama imam, lalu setelah itu pulang sampai di rumah, sholat di rumah ngimami istrinya. Nanti dijejer istri satu, kemudian sebelahnya anak perempuan. Ya. Bisa seperti itu, sehingga beliau ngimami sholat di rumah untuk sholat yang kedua. Sebagaimana yang dilakukan oleh Mu'ad. Muncul pertanyaan. Salat yang pertama salat statusnya apa? Salat yang kedua statusnya apa? Sama-sama salat isya, sama-sama salat subuh, sama-sama salat maghrib dan seterusnya. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, salat yang dilakukan oleh Mu'ad yang pertama adalah salat wajib. Sedangkan salat yang kedua salat sunnah. Sehingga Mu'ad salat 2 kali, pertama wajib, yang kedua sunnah. Untuk yang kedua ini Mu'ad bin Jabal jadi imam, sementara makmumnya salat wajib. Maka ini jadi dalil
jawazu iqtida'il muftarid bil muntafil. Bolehnya orang yang sholat wajib bermakmum di belakang orang yang sholat sunnah. Karena Mu'ad sholat sunnah, sementara makmumnya sholat wajib. Waqad haka Ibnul Mundhir hadzal qaula an Atha wa Tawus wal Auza'i. Ibnul Mundhir menyebutkan bahwa ini merupakan pendapat Atha, pendapat Tawus, dan pendapat Al-Auza'i. Wa huwa qaulu Syafi'i wa ashabihi. Dan ini merupakan pendapat Imam Syafi'i dan para ulama Syafi'iyah. Pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, dan pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Ibnu Qudamah, serta pendapat yang dinilai lebih kuat oleh Ibnu Taimiyah. Baik, ini pendapat yang pertama. Sehingga dalam kesempatan itu Mu'ad sholat di Masjid Nabawi sholat wajib, lalu beliau pulang untuk melaksanakan sholat sunnah. Sholat kedua statusnya sunnah, jadi imam. Wa dhahaba akharun, sementara ulama yang lain berpendapat bahwa praktek seperti ini tidak boleh. Tidak boleh sholat sunnah, orang yang sholat sunnah ngimami sholat wajib. Dan Ibnul Mundhir mengatakan ini merupakan pendapat sebagian ulama salaf, dan disebutkan oleh Abdul Razak dalam musannafnya beberapa pendapat itu. Dan ini merupakan pendapat Hanafiyah, Malikiyah, pendapat Imam Ahmad menurut riwayat yang masyhur dari beliau, dan yang dipilih oleh mayoritas ulama Hambali. Sehingga dalam hal ini ulama beda pendapat. Pendapat yang kedua ini berdalil bahwa imam dan makmum harus punya keseragaman, termasuk dalam niat. Maka kalau imamnya sholat wajib, makmumnya sholat wajib, dan demikian pula sebaliknya. Sehingga dalam hal ini imam tidak boleh, atau orang tidak boleh ngimami sholat wajib sementara dia sholat sunnah. Dan wallahu alam, insyaallah pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat yang mengatakan bolehnya orang sholat sunnah ngimami sholat wajib. Sebagaimana misalnya Anda selesai sholat duhur, kemudian sholat ba'diyah, lalu ada makmum yang masbuk belum sholat, nepuk Anda dari belakang, jadi makmumnya boleh atau tidak? Boleh, nggak perlu diusir ya. Ora usah aja melu kene. Lunga. Aku sholat sunnah. Pilih ngomong. Nggak bisa, nggak mungkin. Biarkan saja dia jadi makmum kita, sehingga dalam posisi ini dia bisa jadi makmum ketika kita sholat sunnah. Meskipun dia orang yang masbuk tadi jadi makmum sholat wajib. Dia melaksanakan sholat duhur karena dia baru datang belum duhur. Dan insyaallah pendapat inilah yang lebih mendekati berdasarkan keterangan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan wa hiya lahu tatawwu wa lahum maktubatul isya. Salat yang dilakukan oleh Mu'ad adalah salat sunnah, sementara apa yang dilakukan oleh makmumnya adalah salat isya yang wajib. Wallahu alam. Selanjutnya, berdasarkan hadis dan kisah Mu'ad tadi, dibolehkan adanya mufaraqah, meninggalkan jamaah karena imamnya nggak benar. Imam nggak benar itu ada dua. Satu, imam nggak benar yang menyebabkan sholatnya batal. Imam nggak benar yang sholatnya batal ada dua keadaan. Pertama, imamnya keluar dari Islam. Kok bisa Pak? Contohnya dukun jadi imam ya. Sehingga misalnya kita sedang sholat, sudah takbiratul ihram bersama imam, tiba-tiba lihat imam, loh kok imamnya Pak ini kan senengannya nyantet itu. Wah, dukun dia. Maka kita langsung mufaraqah. Saya baru tahu kalau imamnya dia. Maka kita
mufaraqah, baru mengenal suaranya atau misalnya mengenal gerakannya. Loh kok Pak ini yang jadi imam? Akhirnya kita mufaraqah. Sebab imamnya tidak memenuhi syarat karena akidahnya rusak. Ada di salah satu masjid dekat dengan pondok tertentu, ya, nggak perlu kita sebutkan namanya, sensitif, yang imamnya itu dukun. Ya, meskipun kadang dia nggak sholat di masjid, kadang dia sholat di masjid. Dia tinggal ngontrak di dekat masjid itu dan melakukan praktek perdukunan. Nah, satu ketika kalau dia datang ke masjid itu dia jadi imam. Maka kita dikasih peringatan kalau nanti yang imam orang ini harus ngulang sholat. Kalau enggak, kamu harus keluar dari masjid karena orang ini dukun. Sehingga dia tidak sah untuk jadi imam. Sebagaimana sholat dia tidak sah karena orang dukun, penyihir, tukang santet dan seterusnya, dia keluar dari Islam. Yang kedua, imam yang rusak sholatnya karena tidak memenuhi ketentuan rukun. Misalnya terlalu cepat, tidak tumaknina, sehingga rukuk belum sempurna. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, kayak senam gitu ya. Nah kalau kayak gini harus mufaraqah, karena dia apa? Tidak tumaknina. Atau bacaan Fatihahnya salah. Kalau bacaan Fatihahnya salah, maka makmum juga harus mufaraqah. Sehingga mufaraqah jenis yang pertama ini mufaraqah karena imamnya batal salatnya, baik karena status dirinya non muslim karena dukun, atau dia rusak salatnya karena tidak memenuhi rukun seperti tidak tumaknina atau tidak membaca Al-Fatihah. Yang kedua, orang yang salatnya bermasalah karena menyalahi aturan. Contoh ya, contohnya dia jadi imam terlalu panjang. Salat maghrib baca surat Al-Kahfi, gak pedot-pedot. Atau salat tadi Mu'ad, salat Isya baca surat Al-Baqarah, gak putus-putus tuh salat Al-Baqarah, terlalu lama. Maka makmum boleh mufaraqah karena imam menyalahi aturan. Baik, bukankah Nabi SAW pernah salat dengan membaca surat Al-Baqarah, An-Nisa dan Ali Imran dalam satu rakaat? Jawabannya betul. Tapi kenapa Mu'ad dilarang? Berbeda salatnya. Mu'ad itu salat apa? Wajib, sedangkan Nabi SAW salat sunnah. Maka kalau salat wajib, imam perhatian kepada makmum. Sedangkan kalau salat sunnah, sak karepmu. Karena salat sunnah itu tidak mewajibkan orang lain. Bapak mau ikut silahkan, gak ikut silahkan. Saya mau salat sunnah panjang, jenengan derek monggo, mau ikut silahkan, gak ikut juga silahkan. Sehingga kalau ada imam yang salat tarawih panjang, tidak bisa disalahkan. Kenapa Pak? Nah kan salat tarawih itu pilihan, mau ikut silahkan, gak ikut juga silahkan. Tapi di tempat kita tidak demikian. Imam kok salat tarawih mocone panjang, jadi bahan gerenengan. Akhirnya diapain? Diganti. Nah, sesuk aja diundang meneh, kedawan. Padahal kalau salat tarawih qiyamul lail Ramadan kalau bisa panjang. Edukasi di masyarakat kita, salat tarawih itu pokoknya harus cepat, harus cepat, harus cepat. Ini keliru ya. Seharusnya kita edukasi mereka, buat panjang. Ayo latihan panjang. Sudahlah sabar-sabar latihan panjang. Misalnya ya minimal 1 rakaat 1 muka. Syukur bisa 2 muka. 10 ayat per 1 rakaat. Sehingga 11 rakaat dapat 110 ayat atau minimal 100 ayat. Dan orang yang melakukan qiyamul lail 100 ayat lam yuktab minal ghafilin,
maka dia tidak akan tercatat sebagai orang yang lalai. Itu keutamaannya. Sehingga imam baca per rakaat 10 ayat, 10 ayat, 10 ayat. Saya coba seperti itu, ternyata digerenengi karo makmum. Padahal uji coba ya. 10 ayat per rakaat. Itu ya makmumnya wis wah gak betah-betah gitu. Pengennya kapan rampung. Nah, maka kalau untuk sholat sunnah silahkan, orang punya kebebasan, mau panjang silahkan, pendek silahkan. Dan orang punya kebebasan antara ikut dan tidak ikut. Dulu para sahabat dikasih panjang seneng, orang di tempat kita dikasih panjang grundel. Kemudian untuk sholat isya maka bacalah wasat mufassal seperti yang tadi kita sampaikan, sehingga dengan membaca wasat mufassal sesuai dengan praktek yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini juga dalil bolehnya mengoreksi orang yang dia melakukan sesuatu tapi kita nggak tahu alasannya. Jadinya kita ngoreksi alasan, pengen lihat alasan. Loh, kamu melakukan seperti ini kan kenapa? Kamu kenapa? Sebab satu perbuatan yang sama bisa bernilai berbeda ketika alasannya beda. Mu'ad menilai orang yang mufaraqah tadi, beliau sebut munafik, tapi dibela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah Mu'ad yang disalahkan. Makanya tidak semua kegiatan ibadah itu dibenarkan. Apabila kegiatan ibadah itu salah tempat, salah waktu, salah kondisi, maka terhitung salah. Mu'ad membaca surat Al-Baqarah itu kan panjang sekali. Pak, baca surat Al-Baqarah kok dilarang toh, Pak? Masalahnya dia jadi imam, sehingga salah kondisi, sehingga boleh disalahkan. Ada orang misalnya zikir ya kencang sekali sampai tengah malam, boleh nggak disalahkan? Boleh. Jangan beralasan zikir kok dilarang, bukan melarang zikirnya, tapi kamu salah kondisi. Ini sudah tengah malam, ganggu orang istirahat. Yo, mereka harusnya ikut zikir, jangan beristirahat. Loh kok popo dakno karo kamu kabeh kan gitu. Tidak semua orang sama seperti kamu. Maka zikirlah, tapi jangan ganggu orang. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Nah. Baik, tempat yang paling afdal untuk sholat jamaah, apakah harus masjid yang dipakai Jumatan? Tidak harus. Orang boleh sholat jamaah di masjid yang tidak dipakai Jumatan. Masjid dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama masjid jami'. Masjid jami' itu masjid yang dipakai Jumatan. Yang kedua masjid jamaah. Masjid jamaah itu tidak dipakai Jumatan. Yang ketiga Masjidul Bait, masjid rumah. Itu masjid yang hanya bisa diakses oleh orang tertentu saja, baik di dalam maupun di luar rumah. Ya contoh di tempat kita ya musola rumah. Dah. Masjid jami' itu untuk Jumatan, masjid jamaah itu tidak dipakai Jumatan, tapi sholat 5 waktu. Kita menyebutnya musola. Kemudian ada Masjidul Bait, dan ini dipakai untuk musola rumah. Salat di 3 masjid ini urutannya adalah masjid jami' yang paling afdal, karena paling banyak jumlah jamaahnya. Kemudian masjid jamaah bagi laki-laki di 2 ini. Masjid terminal itu apa? Masjid jamaah. Masjid bandara, masjid jamaah. Dia khusus untuk masjid, untuk salat, tapi tidak dipakai Jumatan. Nah, di masjid jamaah ini kalau dipakai Jumatan boleh,
asal penyelenggaranya orang setempat. Wallahu a'lam. Sehingga daripada sholat di depan toko, di sembarang tempat, lebih baik kita sholat di masjid jamaah, yaitu musola tadi. Lebih afdal daripada sholat di sembarang tempat. Baik, silakan. Bagi orang yang mufaraqah, apakah cukup niatnya saja ataukah harus memisahkan diri dari imam? Yang benar dia harus memisahkan diri. Karena kalau dia tetap di situ memutus shaf, maka dia pisahkan diri terus sholat sendiri terpisah. Dan pemuda yang punya masalah dengan Mu'adz tadi, beliau memisahkan diri lalu sholat sendiri. Sehingga yang Anda bisa lakukan adalah memisahkan diri, sholat sendiri, kemudian salam. Nah, ini pertimbangan yang lain. Gimana kalau bikin gaduh di masyarakat? Akhirnya dititeni. Kalau terlalu sering, mungkin akan dititeni. Tapi kalau sesekali dua kali, barangkali orang akan ya mungkin melihat mungkin dia ngentut atau apa dan seterusnya. Makanya ketika mufaraqah pegang hidung. Ya, pegang hidung. Ngapain pegang hidung? Dikirane gatelan. Dikirane mimisen. Tapi mungkin orang akan menyangka bahwa ini cah iki ngentut iki. Makanya dia pegang hidung. Tapi kok enggak bau ya? Samping kanan kirinya. Baik, intinya jika memang itu berpotensi menimbulkan ramai di masyarakat, Anda sholat sampai selesai, kemudian nanti ngulang sholatnya. Dan saya pernah mengalami itu ya. Jumatan, kemudian selesai Jumatan saya ulang sholat duhur. Karena imamnya baca Fatihahnya ngawur, gak karuan. Sementara kalau Jumatan Arab mufaraqah gimana? Penuh dengan jamaah. Dan mau sholat di mana? Karena makmumnya sampai ngeluber ke lapangan. Akhirnya saya ikuti sampai selesai. Begitu selesai terus sholat duhur, ngulang. Karena tadi bacaan Fatihahnya nggak karuan. Baik. Ada seseorang yang dalam kaitannya dengan sholat tarawih terbiasa dengan sholat 11 rakaat. Dalam satu perjalanan ketemu masjid yang sholat 23 rakaat. Kemudian dia setelah sholat 8 rakaat memisahkan diri. Jadi hanya mengerjakan 8 saja, kemudian witir sendiri. Maka itu diperbolehkan. Baik. Kasus untuk orang yang biasa 11 rakaat lalu ketemu masjid 23. Akhirnya dia memisahkan diri setelah dapat 8. Kalau bolehnya boleh. Jangankan yang 23. Yang 11 misalnya dapat 2 rakaat memisahkan diri boleh. Karena sholat tarawih hukumnya sunnah dan tidak wajib. Sementara 2 rakaat pertama, 2 rakaat kedua, 2 rakaat ketiga itu saling terpisah. Sehingga 2 rakaat pertama kita pulang boleh-boleh saja. 2 rakaat kedua kita pulang juga boleh. Sebab antara sholat satu dengan sholat dua sifatnya terpisah, tidak satu. Nah, meskipun dianjurkan ikut imam sampai selesai agar mendapatkan pahala seperti qiyamul lail semalam suntuk. Sebaiknya membiarkan makmum ikut atau memberi tanda isyarat tangan. Tanda isyarat suruh apa? Suruh duduk. Enggak. Isyarat itu menandakan bahwa kita salat sunnah. Baik. Terkait imam yang sholat sunnah atau orang sholat sunnah ba'diyah lalu ada makmum yang nepuk,
kemudian kita berikan isyarat. Nah, masalahnya di tempat kita itu belum ada kesepakatan isyarat sholat sunnah itu gimana. Mungkin orang itu nggak paham, ini ngopo kok gini gitu. Malah dijak salaman misalnya. Jangankan yang kayak gitu ya. Kadang-kadang orang lewat gini aja dikiranya ngejak salaman. Saya pernah itu gini. Terus ada orang mau lewat, ada gini, malah dijak salaman, Pak. Ini real nih kejadiannya. Lah Arab gimana itu? Jak salaman ya. Piye kabarmu? Akhirnya tetap kita hadang meskipun kita dijak salaman. Ada orang yang nggak ngerti isyarat-isyarat ini, sehingga mungkin yang lebih baik biarkan saja, karena posisi imam dan makmum beda niat, hukumnya sah. Sehingga imamnya sholat sunnah, makmum sholat wajib, tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.